Halo teman-teman semua, kita belum begini ya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilham Suwarji ini. Dan kali ini teman-teman, sesuai dengan rekomendasi yang ada di YT Studio, kita akan cari konten mengenai ular terbesar di dunia. Nah, setelah kemarin itu kita sudah mencari-cari bahannya, kita sudah menemukan salah satu video di mana di dalam video ini itu kayak ada semacam menjadi pertanyaan nih. Pertanyaan, kenapa? Karena apakah ini benar-benar sebuah ular raksasa atau hanya editan belaka? Karena memang banyak konten ular terbesar di dunia yang itu hanya editan saja sih menurut aku. Dan kita belum tahu menurut kalian juga gimana. Kita akan langsung aja lihat di sini ya teman-teman. Kita akan lihat di YouTube ya. Di YouTube kita buka YouTube. Nah, ini sudah kita download. Dengan judul dikira editan, ular terbesar di dunia ini berumur ribuan tahun, ada di Indonesia. Ini sudah 12 juta kali ditonton dan diupload sekitar 1 tahun yang lalu oleh The Chant. Ini kontennya. Dan kita akan lihat. Sebentar, ini udah mulai. Ada intronya, kita akan miringkan. Oh, ini nggak ada suaranya, mohon maaf. Seperti yang kita tahu, ular Tanaboa mempunyai diameter tubuh yang memegang rekor dunia. Dan pada era sekarang, krim anaconda atau kuning hijau masih mempertahankan predikat sebagai ular terbesar di dunia. Kemampuan memangsa makhluk ini sangat berbahaya hingga bersifat kanibalisme. Dan kita sekarang bergeser ke topik inti. Ini ada kayu ataupun batu di situ. Entah, kita nggak tahu ya apakah itu ular. Yang katanya sih kalau di sini mungkin dikira ular yang saking gedenya, saking tuanya, terus menjadi batu gitu, kayak dikutuk oleh maling kundang gitu kan. Kita akan lanjutkan dulu. Di mana ular terbesar dunia ada di Indonesia, yaitu ular nabau atau disebut ular laut gunung. Ular laut gunung, ular nabau. Ini adalah ular yang sangat besar dan menyentuh umur ribuan tahun. Di Kalimantan kan? Oh, sebentar. Dalam legenda masyarakat sekitar, nabau merupakan ular laut gunung yang bisa mengubah dirinya dalam bentuk berbagai hewan. Menurut kepercayaan, ular nabau atau ular ini yang ada di Kalimantan ini, dia saking besarnya, terus kayak dipercayai atau dimitoskan bisa berubah menjadi hewan lain. Itu berarti mistik ya. Kalau kayak gitu, mitos-mitosnya itu mistik ya. Karena masa sih ular jadi hewan yang lain, maksudnya ya jadi pitik, jadi ayam atau jadi apa gitu. Siapapun yang melihat ular ini bakal dapat kekuatan hebat. Namun, sebagian yakin ular raksasa ini memang ada di Indonesia. Oke. Tropis Kalimantan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini adalah, ini kan batu nih. Batu tapi ada kayak motif-motifnya itu kayak motif ular gitu loh, kayak motif sisi ular gitu loh. Ini apakah asli? Apa maksudnya itu? Apakah beneran? Menurut kalian gimana nih? Apakah beneran ini adalah ular yang dikutuk dikutuk oleh ibunya menjadi sebuah batu karena saking tuanya gitu, atau apa gitu kan? Atau ini hanya batu biasa gitu? Di 140 juta tahun, salah satu tertua di dunia. Selama zaman es berakhir, Kalimantan pernah menjadi satu daerah benua Asia. Sejumlah spesies berpindah ke sana, buat Borneo akan kaya organisme hidup. Agak merinding sih kalau dia keluar sebenarnya. Kalimantan menjadi pulau terpisah dan membuat makhluk di dalam berevolusi termasuk ular. Tak heran, pada saat kebakaran hutan menemukan ular besar di Kalimantan. Nah, ini terlihat lagi. Di situ emang kayak, kalau batu kayak gini emang kayak ada motif-motif ularnya sih ya, kayak ada motif sisi ularnya gitu loh. Ini jadi pertanyaan nih, beneran jadi pertanyaan. Ini beneran nggak sih gitu maksudnya?
Kita tidak ular raksasa Kalimantan cukup mempunyai bukti kuat. Apalagi kegagalan. Soalnya aku itu kayak parno gitu, kayak apa ya? Fobia sebenarnya sama ular, apalagi ular yang berbisa sih. Kalau ular model kayak gini nggak begitu sih sebenarnya. Tapi emang ya, namanya Kalimantan itu kan banyak hutan. Nah, menurut aku juga pernah diceritain sama kakak aku yang pernah kerja di sana, kerja di Kalimantan. Itu pernah kayak semacam dia itu melihat waktu kerja di sana itu kan pakai traktor apa ya, bego namanya, apa ya? Kayak yang buat ngadu-ngadu itu loh. Apa namanya? Bukan eskalator. Apa itu loh. Kayak mesin besar gitu loh, mesin berat gitu loh. Kayak kendaraan berat ya itu kayak bego itulah namanya, yang buat ngaruk tanah itu loh. Nah itu suatu malam dia itu kan nginep di daerah situ, terus lagi jaga gitu kan. Kemudian kok kayak ada yang pas malam-malam itu kayak ada yang glodak gitu. Kemudian dia itu melihat ke daerah bego itu. Nah waktu di sana, dia itu nginepnya malah di dalam mobilnya itu loh, kan ada kacanya tuh. Di dalam begonya itu kan ada kacanya, terus dia itu kan goyang-goyang gitu loh, kayak dikira itu kayak gempa gitu. Ternyata ketika dia lihat ke belakang itu ular gede banget dua yang lagi ngelingkar di begonya itu, lagi mainan di begonya itu. Kemudian langsung tutup lagi, seret, sampai pagi dia ketakutan di situ. Nah itu menurut kakak aku yang pernah kerja di sana. Akhirnya dia langsung pulang, dia trauma gitu loh, dia nggak berani lagi ke Kalimantan. Itu sih, itu keceritanya. Nah sangat mungkin sekali kalau ular gede-gede itu ya masih ada di Kalimantan gitu. Tapi fokus kita adalah apakah batu tadi yang kita lihat di video ini itu apakah benar-benar ular yang membatu selama berapa tahun saking tuanya terus akhirnya dia menjadi batu, atau bukan nih. Kita akan lihat lagi. Walaupun sering diceritakan secara lisan suku dalam hutan Kalimantan, ternyata benar-benar masih ada dan terlihat jelas di pedalaman hutan Kalimantan. Tentu saja ini ada kaitannya dengan ular nama dan menjadi legenda hutan Kalimantan. Menghentikan nggak sih itu? Terterapnya hutan Kalimantan menjadi bukti kuat bahwa hutan Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi ular raksasa. Emang sih ya, emang kemarin juga waktu kebakaran itu banyak sekali ditemukan ular besar yang mati gitu kan. Yang masih kecil-kecil juga banyak yang mati di daerah Kalimantan itu. Miris sih sebenarnya. Tapi bener nggak sih ini yang gede banget kayak gitu? Kalau yang terekam ini jelas ya, karena itu kan ini kan ular beneran gitu kan. Tapi kalau yang tadi kan ada animasi juga gitu. Nah kalau ini kan kayak gambar gitu kan. Nah fokus kita sebenarnya di ini nih, di batu ini. Batu ini apakah benar-benar ular atau bukan gitu? Masa ular terus membatu gitu kan, atau hanya bentuk motifnya saja yang kena, yang kayak mirip-mirip motif sisik ular gitu kan. Udah ada suaranya lagi. Oke. Ini nih, kita akan fokus lagi, kembalikan lagi ke daerah sini. Mana tadi ya? Nah ini nih. Ular ini ternyata mendiami hutan pedalaman Kalimantan. Nah ular ini, nah ini batu ini itu tuh kayak sisi ular gitu nggak sih menurut kalian? Sekilas sih emang iya ya, bawahnya juga ada putih-putihnya itu kayak ular gitu, kayak kena batu atau dia lagi ngerong gitu masuk ke dalam lubang terus jadi batu. Apalagi dikutuk dia dikutuk sama ibunya karena dia nggak ya durhaka sama ibunya ular ini gitu. Nggak tahu juga sih teman-teman. Menurut kalian ini ular atau bukan? Atau hanya batu atau bahkan kayu fosil gitu? Menurut kalian gimana ya? Terus kita akan lihat nih komentar-komentarnya. Dalam legenda masyarakat sekitar, Ini nggak usah ada namanya. yang bisa mengubah ini adalah bentuk berbagi. Oke, kita kasih lihat.
akhir-akhir ini gue jadi mikir kenapa ya di YouTube Indonesia selalu buat konten yang gambarnya bikin penasaran tapi pas dibuka beda. Tapi kalau gue lihat YouTube luar negeri itu gambarnya sama, videonya selalu sama, sesuai gitu. Ada apakah dengan YouTube Indonesia padahal udah di komentar buruk oleh netizen tapi tetap aja masih kayak gitu. Seharusnya sama dong, netizen memberi komentar buruk bukan berarti mengejek, tapi supaya YouTube Indonesia membuat konten yang sesuai ini malah tidak pernah jujur. Ya ini menjadi kritikan juga, tapi kita tahu juga nih, maksudnya kadang seorang konten kreator itu membuat ini jadi kayak penasaran apakah benar atau enggak gitu. Harusnya kan ada kayak gitu, bukan hanya menyajikan informasi toh gitu. Makanya di sini aku kayak nanyakan kepada kalian nih teman-teman, apakah ini benar-benar batu menurut kalian atau bukan? Ya, bukan berarti ini konten yang nantinya akan menipu kalian, bukan, tapi ini memberikan pertanyaan apakah batu atau bukan nih. Kalau menurut aku sih kayak yaitu apakah ular yang batu atau bukan, karena menurut aku ini masa ular terus menjadi batu gitu sih, masa dikutuk sih sama ibunya gitu kan. Kan kayak nggak ilmiah gitu kan, kecuali kalau dia menjadi fosil mungkin tulang-tulangnya itu, tapi apakah sisinya juga bisa, yang nggak tahu juga lah ya, nggak tahu juga. Tapi emang harus bijak juga sih di YouTube agar nggak terlalu ini lah. Terus judulnya lebay, di konten jangan alay, videonya nggak jelas. Nah itu nggak usah, ini nggak tahu. Jika belum tahu benar atau jangan sok tahu kenyataan. Ini saya lihat sendiri, ular panjang 50 meter lebih sebesar minyak jika nelan babi seberat 100 kg lenyap. Nah ini mungkin benar ya, karena memang menurut cerita dari mulut ke mulut itu, dan menurut kakak aku sendiri gitu kan, entah itu dia nipu atau nggak tahu juga. Yang penting aku dari kata dia gitu kan, itu benar gede banget sampai bego tahu bego nggak sih, apa ya, alat-alat yang buat yang ngeruk lemah itu loh, ya itulah eskavator atau apa itu, aku nggak begitu tahu banget. Itu sampai goyang banget, sampai ngubet gitu. Itu kan gede berarti, sampai akhirnya itu takut trauma untuk ke Kalimantan lagi gitu. Dan itu sepasang gitu, dua ular. Nah kalau kita baca komen-komennya ya lumayan juga sih, tapi terserah kalian juga untuk teman-teman. Fokus kita hanyalah mencari menurut kalian, ini kan menyajikan data, menyajikan informasi nih. Menurut kalian apakah itu benar atau enggak nih? Karena tadi kita lihat di gambarnya agak seperti itu, sehingga mimin channel tadi itu kayak membuat konten yang seperti itu gitu. Nah menurut kalian teman-teman, apakah real atau mitos atau hanya hoax? Silahkan komentarkan di kolom di bawah ya. Dan apabila teman-teman punya komentar lain atau masukan untuk kita, silahkan kalian isikan di kolom komentar juga. Bang, bahas apa deh, terserah kalian. Nanti akan kita coba untuk carikan datanya atau carikan kontennya. Oke, thank you teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Bye bye. Bijak ya dalam bersosial media.